Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1055 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, seperti biasanya, monggo kita ngenteni lang-lang kan, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter terbaru versi resminya Zaman Baru. Kekalahan dua Yonko oleh para generasi terburuk menjadi tanda akan datangnya badai bajak laut lainnya yang bisa juga disebut sebagai sebuah era yang baru. Menariknya, belakangan ini kita juga sering ngedengar yang namanya Fajar akan datang, yang mana tentu aja hal ini berhubungan sama datangnya sebuah era. Dan kalau kita ingat-ingat, dengan disebutnya era baru yang muncul, lalu sebelumnya ada juga Goldie Roger yang disebut menjadi pemicu munculnya era bajak laut, maka bisa kita simpulkan kalau saat matahari kembali terbit yang mana disebut era baru ya, dan era ini dibuka oleh Aol Bakasencho yang didampingi oleh beberapa bajak laut dari seangkatannya. Terus di sisi lain, sebelum terbitnya Fajar tentu matahari terbenam terlebih dahulu, dan terbenamnya matahari bisa dikaitkan dengan era Goldie Roger yang bisa kita anggap saat ini telah usai karena sebuah era udah dibuka oleh para generasi terburuk ini. Ya, entah bagaimana tapi kedatangan sebuah era baru yang pastinya bakalan menyebabkan kekacauan di mana-mana ternyata ngebuat pihak angkatan laut sepertinya gelisah dan ketakutan. Menarik bukan? Tapi tahan dulu tentang pembahasannya ya, soalnya di chapter kali ini kita akhirnya dikasih pengganti cover story yang berhubungan dengan movie Red yang bentar lagi bakalan rilis di Jepang sana. Sehingga sedikit tease dari Oda Sensei yang memperlihatkan Uta bersama Shanks dan Luffy ditambah menuju babak akhir yang ditujukan oleh si rambut merah. Ya, Shanks lah yang akan menjadi salah satu karakter kunci, yang mana nantinya bakalan menjadi awal dari terbukanya seluruh puzzle di One Piece. And now ke menu utamanya, di mana pertarungan dari Admiral Green Bull melawan Momonosuke kembali berlanjut di luar ibu kota bunga guys. Di momen itu Momonosuke menjelaskan alasan kenapa dia ingin bertarung sendiri tanpa melibatkan Yamato. Soalnya di sini Yamato dianggap oleh Momo sebagai orang yang akan meninggalkan Wano Kuni, dan dia yang selama ini ngerasa selalu bergantung kepada orang luar, merasa memiliki kewajiban untuk bisa mengalahkan atau setidaknya menahan Admiral. Karena hal itu pastinya bakalan menjadi bukti kalau Momo dan para warga di Wano Kuni saat ini udah bisa mempertahankan negerinya sendiri, sehingga teman-teman Momo tidak perlu mengkhawatirkan apapun saat melanjutkan pertarungannya. Ya, di samping tujuan Momo yang bisa kita mengerti, di mana dia ingin berusaha semaksimal mungkin bersama para pengikutnya dan para rakyat negeri Wano, karena seperti yang kita tahu meski Momo menunda membuka negeri Wano, tapi kedatangan seorang admiral bisa dijadikan sebuah ajang uji coba. Apakah kejadian seperti saat Kaido bersama krunya datang dan akhirnya bisa menduduki Wano akan terulang kembali atau enggak? Namun di sisi lain, melihat Yamato yang dianggap sebagai orang yang akan pergi meninggalkan Wano Kuni, hal ini membuat kita semakin penasaran apakah itu berarti benar kalau Yamato akan bergabung dengan kru gila ini. Karena kayaknya sulit berpikir Yamato akan dibuat pergi berlayar sendirian. Cuman, mungkinkah Oda Sensei bakal ngasih kejutan dan ngebuat Yamato malah bergabung menjadi krunya Law ataupun Kids? Gak tahu. Tapi rasanya kita kesampingin dulu dah tentang apakah Yamato akan bergabung menjadi bagian kru topi jerami atau enggak. Karena di chapter terbaru ini lagi-lagi banyak hal baru terungkap. Apalagi di momen saat Kozuki Sukiyaki membawa Law dan Robin turun jauh ke bawah tempat rahasia miliknya. Yap, sekalian gak salah dengar kalau Law juga ikut berada di sana. Karena Robin aja sampai bilang kalau Law hebat bisa mengendus keberadaan mereka. Tapi yang sebenarnya terjadi ya, Law hanya curiga mengapa keduanya bisa gak terlihat sama sekali di pesta. Pokoknya apa yang Law sadari persis sama seperti kita yang sadar kalau di momen para kru topi jerami berendam bersama ya, di situ kita sadar kalau selama ini Nico Robin sama sekali gak terlihat dimanapun. Tapi yang jadi menarik lagi sebenarnya kita juga telah diungkapkan kalau Law sendiri memiliki ketertarikan terhadap sejarah yang sesungguhnya, yang mana hal ini semakin menimbulkan teka-teki. Kenapa Law dan Robin dibuat seakan memiliki mimpi yang sama, di mana tujuan terakhir mereka berdua adalah mengetahui sejarah sesungguhnya termasuk dengan sejarah yang sudah dihapuskan selama ini. Ya, apakah mimpi dari Law ini juga bagian dari takdirnya yang merupakan seorang penyandang nama D? Atau mungkinkah ini semua masih ada hubungannya dengan orang di masa lalu yang Law kagumi? Siapa lagi kalau bukan Corazon yang pernah berbicara tentang huruf D pada namanya Law?
Kayaknya kita emang masih harus sabar buat tahu jawaban dari hal itu guys. Tapi apa yang menunggu di bawah kamar rahasia dari Kozuki Sukiyaki adalah apa yang menjadi teka-teki dari negeri Wano selama ini. Ya, selain tempat dari salah satu Road Poneglyph yang kita ketahui berada di tangan Beast Pirate, kita juga akhirnya diungkapkan sedikit sejarah tentang bagaimana negeri Wano Kuni terbentuk sebenarnya. Dan ternyata selama ini negeri Wano Kuni itu ya, yang kita ketahui bukanlah negeri yang asli. Soalnya dahulu kala negeri Wano berada di dekat daratan sekitar kaki Gunung Fuji, yang mana luas wilayahnya jauh lebih besar dari negeri Wano pada saat ini. Namun entah bagaimana awalnya hingga suatu masa ya, didirikan sebuah tembok di kedua ujung sisi dari negeri itu, dan tembok itu secara gak langsung ya mengelilingi dan menutup pulau. Dan hasilnya air hujan yang turun ke negeri Wano yang kuno itu malah terperangkap di dalamnya. Soalnya gak ada tempat resapan yang bisa membuat air hujan masuk ke laut ataupun tanah. Makanya seluruh kota pun tenggelam dibuatnya, dan apa yang terjadi adalah dinding-dinding itu ngebuat rute yang sulit untuk memasuki negeri Wano, seperti apa yang dilakukan oleh bajak laut topi jerami saat menaiki air terjun pada awal arc Wano dimulai. Ya, tepat di bawah air terjun itu negeri Wano Kuni yang aslinya nyatanya bersemayam di sana. Dan apa yang ada di Wano Kuni kuno itu adalah senjata kuno Pluton yang berarti ikut tenggelam dan berada di bawah negeri Wano Kuni yang kuno itu. Well, akhirnya setelah dibuat kebingungan dengan fungsi dari Zunisa dan apa yang sebenarnya dimaksud dengan membuka negeri Wano Kuni, kita akhirnya sekarang bisa mengerti kalau dinding yang meski menenggelamkan negeri kuno itu, namun dinding tersebut sekarang menjadi salah satu hal yang menyulitkan siapapun untuk datang ke Wano, yang mana bisa kita sebut sebagai pertahanan dari negeri Wano saat ini. Dan jika kedua dinding itu diruntuhkan, berarti negeri Wano menjadi terbuka. Dan pada akhirnya orang-orang yang mengetahui kalau senjata kuno berada di negeri Wano akan mulai berdatangan. Dan gak cuma keselamatan dari negeri dan rakyat Wano doang yang terancam ya, melainkan nyawa dari seluruh dunia berarti berada di tangan Momonosuke selaku Shogun Wano saat ini. Ngeri kan? Nah, ngedengar semua penjelasan tadi, kalian semua pasti punya pertanyaan yang sama dengan Robin, tentang kalau emang membuka Wano berarti mengeluarkan senjata kuno Pluton, yang mana hal itu pastinya sangat berbahaya karena bisa aja senjata kuno itu jatuh ke tangan yang salah. Lalu mengapa Kozuki Oden yang mengetahui semua rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi tetap memutuskan untuk membuka negeri Wano, walau resiko dari keputusannya sangatlah berbahaya? Jawabannya dari pertanyaan itu guys, Kozuki Sukiyaki dengan simple hanya menjawab kalau apa yang ditemukan Oden di perjalanannya mungkin yang menjadi penyebab dari keputusannya itu. Ya, perbedaan dari ayah Oden dan Oden sendiri hanyalah berada di siapa yang pernah berlayar ke luar negeri Wano. Dan seperti yang kita tahu, bahkan Oden telah sampai ke pulau terakhir, di mana bisa dipastikan ya, Oden sedikit banyaknya ya mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, seperti yang pernah dikatakan oleh Silver Rayleigh di pulau Sabaudi. But gak cuma hal itu aja yang menarik dari chapter terbaru kali ini guys, karena kita fokus balik lagi ke pertarungan Momo dan sang Admiral Angkatan Laut, dimana kalau sebelumnya Momo dan para Akaze begitu pula dengan Yamato terlihat tertangkap oleh kekuatan Admiral Ryokugyu, tiba-tiba aja kita dikagetkan dengan Momo yang bisa menembakkan bolo brit seperti yang pernah dilancarkan oleh Kaido. Ya, dalam kondisi penuh tekanan, ingin berusaha dengan kekuatannya sendiri meski udah disuruh meminta bantuan kepada Luffy dan kawan-kawan, Momo pada akhirnya bisa melampaui kekuatannya sendiri guys, sehingga dalam waktu singkat dia setidaknya udah bisa berusaha mengendalikan kekuatan buah iblisnya yang belum lama ini baru dipelajari. Ya, meskipun kekuatan dari Admiral ini ya bersifat logia yang mana memungkinkan dirinya untuk terus beregenerasi, tapi serangan dari Momo tentu udah cukup buat bikin shock terapi dan meloloskan teman-temannya dari jeratan akar ataupun batang pohon milik Admiral Ryokugyu. Well, yang lucu sebenarnya di saat Momonosuke bersikeras gak mau meminta bantuan Luffy dan kawan-kawan, di satu momen ya kita dikasih lihat kalau Luffy bersama Zoro, Sanji dan Jinbe nyatanya udah bersiap dan sedang menonton pertarungan dari Momo. Anyway, kalau kita ingat-ingat haki dari Luffy, Zoro, dan Sanji ini udah berada di level yang sangat-sangat tinggi. Makanya gak usah jauh-jauh kekuatan dari Admiral yang sedang bertarung. Kita aja pernah dikasih lihat di Pulau Manusia Ikan kalau trio monster ini bisa merasakan hawa dari Karibu yang berniat menyekap Putri Shirahoshi. Jadinya kalau dipikir-pikir, momen dimana Luffy dan 3 krunya mengetahui keberadaan dari sosok yang gak diundang kayaknya bukan jadi hal yang cukup mengejutkan. Namun bagaimana mereka memilih menghormati Momo yang ingin bertarung sendirianlah yang perlu kita apresiasi. Hingga di momen saat sang Admiral pada akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mundur, kita bisa ngelihat kalau Zoro aja sampai memuji Momo yang bisa teguh pada pendiriannya. Meski pada kenyataannya yang sebenarnya membuat kabur sang Admiral bukanlah Momo dan para Akaze ataupun Yamato yang ada di sana.
melainkan haki raja dari Shanks yang sengaja dia buka. Bahkan meski haki itu melukai atau membuat pingsan dari kru baru milik bajak laut Akagami, ya haki raja milik Shanks kayaknya jauh berada di level yang berbeda dari yang selama ini kita ketahui. Pasalnya Shanks yang berada di dekat perairan negeri Wano aja bisa sedikit melukai sang admiral hingga ngebuat Admiral Green Bull ini ya sadar kalau Shanks berada di dekat dirinya. Rasa-rasanya apa yang Marco katakan saat Shanks terlihat menaiki kapal dari bajak laut Shirohige bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Namun memang semengerikan itulah kekuatan haki raja milik Shanks, di mana udah bisa dipastiin semua orang yang nggak siap akan dibuat langsung pingsan saat terkena lepasan haki milik salah satu Yonko dari generasi lama ini. Ya, entah apa memang tujuan kedatangan dari Shanks ke negeri Wano Kuni, tapi apa yang Shanks lakukan kepada sang admiral nyatanya sebagai gertakan semata. Soalnya Shanks sendiri muak dengan kedatangan admiral ke negeri Wano yang mana hal itu menunjukkan dengan jelas kalau mereka ketakutan oleh datangnya era yang baru. But yang lebih ngebuat kita bertanya-tanya, kenapa dengan sedikit lepasan haki raja aja Admiral Green Bull langsung menyerah dan gak berniat melawan Shanks yang sedang bersama krunya? Padahal di awal-awal kedatangannya aja, apalagi waktu diperlihatkan keadilan yang dia pegang, sang admiral terlihat begitu percaya diri, bahkan rasanya kayak orang yang gak pernah mengenal rasa takut dalam hidupnya. Tapi baru dikasih sengatan Housoku hakinya Shanks, sengatan itu cukup buat bikin admiral angkatan laut mundur alon-alon. Aduh, well, chapter 1055 ditutup dengan momen Luffy yang nampaknya menyadari kalau haki raja hebat itu milik Shanks, yang mana mungkin udah gak sabar ditemui oleh Luffy kembali. Tapi sayangnya emang negeri Wano bukanlah tempat reunian mereka berdua guys. Sehingga kita masih harus sabar menunggu kapan keduanya akan saling berhadapan-hadapan. Cuman di sisi lain, ngelihat Luffy dan ketiga krunya yang terlihat santai saat bertemu dengan seorang admiral, rasanya ngebuat kita sadar kalau perjuangan mereka akhirnya bisa sampai ke level dimana admiral angkatan laut udah gak cukup buat bikin mereka mundur atau ketar-ketir. Oke, kayaknya cukup segitu aja buat react One Piece chapter terbaru. Sayangnya minggu depan gak libur alias no breaks next week. So, aduh, see you again next time. Adios, si Caramelos. Stay safe everyone. Salam.